Halo semua teman-teman yang luar biasa. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Eka. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Jadi hari ini kita temanya kan adalah ngundang salah satu member di grup ini, itu namanya Mas Zainal Arifin ya teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar Mas Zainal, tentang usahanya apa, atau misalnya unek-uneknya yang di usahanya itu apa, nanti kita bisa bangun kesamaan supaya kita menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh sebagai seorang pengusaha yang masih pemula, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita panggil langsung Mas Zainalnya ini. Dan ini saya akan kenalkan ya. Jadi Mas Zainal ini adalah salah satu memiliki usaha baru, itu baru dirintis itu di Februari pertengahan bulan di tahun 2020 ini. Dan hebatnya beliau ini usianya masih sangat muda, 25 tahun ya, kelahiran tahun 95, terus tinggal di Jakarta. Dan untuk usaha supplier sepatu itu marginnya atau profitnya itu 4-7 juta. Nah, nanti kita akan tanya-tanya gimana sih caranya kok dalam waktu yang singkat sudah memiliki pelanggan banyak, dan repeat ordernya juga luar biasa, apalagi di masa pandemi corona ini beliaunya ini masih survive gitu ya. Dan nanti dia mau akan cerita, katanya mau buka usaha baru lagi gitu ya. Terus nanti bisa membangun relasi sama beliaunya ini. Yuk kita panggilkan Mas Zainal. Oke. Halo Mas Zainal. Ya, halo Mas Eka. Oke. Ini kita sudah live di depan teman-teman di grup jualan online untuk pemula ya. Strategi jualan online untuk pemula. Jadi memang grup kita ini adalah mengumpulkan orang-orang pemula yang ingin belajar jualan via online gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Zainal di sini. Mas Zainal ini bisa cerita dong, awal mula membangun usahanya itu gimana? Kok bisa kecemplung di usaha supplier sepatu? Itu ketemunya gimana? Terus jalannya gimana? Bisa diceritakan awal mulanya? Ya, halo. Oke. Awal mula saya menjadi supplier sepatu itu ya karena kepepet keadaan mungkin ya. Ya. Saya minjam uang sebesar 15 juta saya pinjam dari teman saya. Saya cari pabrik-pabrik sepatu yang konveksi sepatu di situ. Akhirnya saya mencoba untuk survive. Jujur saya nggak ngerti internet sama sekali. Gaptek lah istilahnya ya. Gaptek. Tapi saya punya keinginan gitu. Punya keinginan untuk usaha. Karena saya nggak punya ijazah ya. Jujur aja saya nggak punya ijazah. Lulusan apa Mas? SMK kelas 3 saya OD Mas. Oh iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ODW. ODW. Karena ODW akhirnya saya out. Saya kan karena nggak begitu suka ya sama sekolah gitu. Saya ingin dari kecil emang saya pengen tuh jadi usaha gitu. Ya udah akhirnya saya ODW, saya memulai usaha dari umur 19 ya. Dari umur 19 saya coba buka counter, saya jualan soto. Oke, jadi saya sambil catat kisah hidupnya Mas Zainal ini. Jadi pernah jualan soto, terus apa tadi, counter HP gitu ya? Ya, counter pulsa gitu Mas. Habis itu lanjut Mas.
Halo Mas Ega? Iya, halo, halo. Oh ya, oke. Iya, habis jualan soto akhirnya bangkrut ya karena tidak bisa memanajemen keuangan. Akhirnya bangkrut, tutup. Akhirnya saya mencoba untuk membuka counter HP, pulsa pulsa. gitu. Itu minjam uang sekitar 30 juta itu. Saya minjam uang dan akhirnya gagal juga. Oh, gitu. Gagal. Iya, gagal juga. Akhirnya saya udah pusing segala macam, ditagih utang sana sini. Tapi saya nggak menyerah gitu. Kalau saya menyerah hari itu, yang ada saya malah makin susah gitu, pikir saya kan waktu itu. Gimana cara saya mau membayar utang kalau saya nggak bekerja gitu. Ya, Sedangkan ijazah saya nggak punya. Akhirnya saya mencoba cari referensi di YouTube, ternyata jualan online tuh begini dan akhirnya saya mencoba untuk survive jualan online, dan itu saya pertama kali saya jual di Facebook Marketplace ya. Oh ya, Facebook Marketplace. Dan hasilnya seperti apa di Facebook Marketplace itu? Gimana Mas? Hasilnya, maksudnya hasil penjualannya itu apakah rame ataukah sepi? Wah. Apakah, karena gini, banyak orang-orang itu yang mencoba jualan di Facebook Marketplace dan dia belum tahu polanya gitu ya. Itu biasanya mendatangkan wawancara aja. Jadi orangnya tanya-tanya doang tapi nggak beli gitu loh. Itu yang membuat sakit. Ya, itu wah itu sering banget sih Mas Eka ya. Iya. Orang nanya akhirnya nggak jadi gol, itu kayak sedih. Kadang orderan itu nggak lancar gitu aja Mas. Sebulan itu kadang kita nggak dapat orderan sama sekali gitu ya. Orang PHP itu mungkin udah biasa dalam hal usaha gitu ya. Oh gitu. Tapi ketika ada orderan saat itu saya antar sendiri Mas. Saya di Jakarta, saya nggak punya uang sama sekali, jujur. Utang saya banyak dan saya nggak punya uang sama sekali. Saya mencoba untuk mendekatkan kepada pabrik itu sendiri. Saya ngomong, gimana kalau saya kerjasama, saya ambil dulu, baru nanti saya bayar tempo gitu. Ketika saya udah dapatkan uangnya, saya bayar. Terus gitu pabriknya mau ya Mas waktu itu? Pabriknya alhamdulillah mau, percaya gitu sama saya Mas. Setelah saya ngomong gitu dengan serius, akhirnya mereka oke. Oh gitu. Akhirnya dari situlah saya mencoba untuk survive. Akhirnya saya dapat orderan pertama kali, itu saya seneng banget Mas. Pecah telur gitu ya? Iya, pecah telur di Facebook Marketplace. Saya antar. Waktu itu kan saya Gojek ya. Iya. Oh pernah Gojek juga? Pernah Gojek juga, jadi supir taksi juga, jadi Gojek juga, saya pernah alami juga. Oh ini hebat sekali, Gojek pernah, supir taksi pernah. Karena bingung mencari polanya. Iya, karena saya satu nggak punya ijazah, kedua saya tidak punya pengalaman, cuma saya punya kemauan Mas gitu. Oke, gini ya. Oke, saya potong dulu ya. Saya mau lanjutkan di pertanyaan ini. Kira-kira gini sih. Nah, yang membuat hari ini Mas Yainal itu bisa sampai menemukan polanya ya. Berarti kan sudah jualan soto, konter pulsa, pernah jadi Gojek dan sebagainya. Nah, itu yang membuat Mas Yainal untuk sampai saat ini bisa bertahan dan tanpa menyerah, karena di luaran sana kan kadang kita sebagai UMKM atau pemula itu kan ini baru dapat satu masalah aja sudah patah hati kayak mau diputusin pacar gitu kan. Nah ini apa yang membuat Mas Yainal sampai saat ini itu bertahan? Apakah motivasinya itu apa, atau impiannya itu apa, kok bertahan sampai ganti-ganti kerjaan itu tetap stay, semangatnya itu tetap stabil gitu loh? Padahal kita kan biasanya kalau dapat satu masalah gitu sudah patah Mas. Apa yang membuat sampai?
Apa yang membuat saya bertahan saat ini karena kedua orang tua saya yang tentunya ya. Karena saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya dan saya ingin membuktikan bahwa rezeki itu bukan dari jasa. Rezeki itu dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Dan gak ada yang namanya usaha itu instan, Mas Eka. Oh gitu, jadi harus proses itu ya. Semua harus dilakukan dengan berdarah-darah gitu. Tapi kita harus tetap ngelakuin hal yang terbaik dan insya Allah pasti kebelakangnya akan baik gitu. Oh gitu. Keinginan untuk membahagiakan orang tua ya, ini kan menjadi dasar atau kekuatannya iya. Mas Zainal ya. Itu yang ingin Mas Zainal lakukan orang tua untuk orang tua itu apa? Impian yang ingin dicapai untuk orang tua. Yang lebih spesifik dari kebahagiaan orang tua. Apakah ingin membuat orang tuanya itu bangga atas prestasinya Mas Zainal atau ingin memberi kesejahteraan dalam arti ya udah Pak Bu nggak usah kerja lagi, sekarang tak kasih per bulannya sekian juta misalnya, atau ingin mengumrohkan atau apa kayak gitu. Nah itu yang ingin dicapai untuk orang tua. Yang saya ya itu Mas, satu saya ingin membahagiakan secara finansial ya. Kedua saya ingin mengumrohkan kedua orang tua saya. Oh amin, saya doakan nanti segera tercapai ya Mas. Iya amin, semua teman-teman doakan saya ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Oke, terus lanjut ke kedua tadi ya. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang bertahan dan terus stabil semangatnya dan bisa capai apa yang ditujukan adalah mimpi atau cita-citanya ya Mas, yaitu ingin membahagiakan orang tua. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya Mas Zainal pada saat itu masih pindah-pindah kerjaan atau pindah-pindah usaha, sedangkan di sini katanya jualan soto itu untuk modal aja minjam gitu kan, terus counter HP juga minjam. Nah itu bagaimana pada saat jatuh itu mengembalikan uangnya, itu gimana kembalikan modalnya? Itu Mas, terus berusaha gitu, jangan pernah berhenti untuk berusaha gitu ya. Tapi yang terpenting itu kalau menurut Mas Zainal integritas atau kepercayaan kita, kan kita dimodali orang atau gimana itu, nama baik itu penting nggak menurut Mas Zainal? Nama baik itu penting banget ya, penting banget soalnya ya? Itu kan kepercayaan orang ya. Makanya kalau saya berhenti hari ini gitu, misalkan saya nggak dapat kepercayaan orang lagi. Seperti itu. Iya Mas Eka, motivasi saya sih begitu. Oke. Secara pribadi ya. Dan ini sudah istilahnya jualan soto ini sudah selesai, counter HP itu tanggungannya sudah selesai gitu ya Mas sekarang? Masih ada beberapa tanggungan, masih banyak Mas ya. Oke, ini sebentar ya, sebentar, ini zoomnya kok ada pertanyaan 40 the limit. Oke. Bentar. Oke. Terus yang pertanyaan ketiga, sekarang usaha supplier sepatu itu untuk para pemula ya, untuk para pemula atau teman-teman ini, bagaimana sih cara meyakinkan investor gitu ya, atau pabrik supaya dia itu mau bayarnya cash tempo, atau kita istilahnya apa ya, bagaimana meyakinkan mereka supaya mereka itu mau melepaskan dagangannya walaupun bayarnya itu di belakang. Nah itu yang kadang-kadang kita yang kadang kan usaha itu kan gimana ya, salah satunya orang nggak mau bergerak kan modal kan. Nah ini tadi dari pernyataannya Mas Zainal atau ceritanya itu hampir tanpa modal karena bayarnya kan tempo kan Mas, nunggu barangnya terjual, betul enggak? Nah itu bagaimana cara meyakinkan dan mencari tips dari Mas Zainal, mencari pabrik, terus bagaimana orangnya itu percaya sama kita gitu loh untuk melepaskan dagangannya untuk bayarnya besok.
Coba Mas Zainal kasih step by step untuk teman-teman yang ada di grup ini. Versinya Mas Zainal. Meyakinkan supplier pabrik atau supplier ya, supaya bisa apa? Supaya bisa mempercayai kita ya. Iya. Mas Eka ya. Iya betul. Ya kita membangun kesungguhan kita dulu, kayak gimana? Contohnya seperti apa kesungguhan? Dengan menunjukkan ide-ide kita, Mas, saya mau begini-gini nih, nanti saya jualnya di sini begini, nanti begini gitu, ide-ide kita. Oke, jadi jualan konsep, ide cara penjualan ditunjukkan. Konsepnya ditunjukkan ke supplier. Supaya supplier itu melihat, wah ini orang ternyata sungguh-sungguh benar-benar gitu, dan konsepnya bagus gitu. Kita harus menunjukkan konsep yang bagus supaya supplier itu menerima kita, supaya kita bisa bayar tempo gitu. Oh seperti itu. Jadi intinya tadi, jadi kita kasih tunjukkan strategi ya, bisnis kita membangun konsep. Jadi konsepnya diberikan ke pabriknya ini, akhirnya dia mau mendengarkan penjelasan kita, akhirnya dikasih gitu ya Mas ya. Iya Mas Eka. Jadi buat teman-teman di grup ini ya, tentunya kalau misalnya ingin memulai usaha, ini terbukti Mas Zainal telah mematahkan persepsi, ya, persepsi bahwa untuk buka usaha itu harus perlu modal banyak. Ini Mas Zainal untuk membuka sebuah usaha sepatu, dia nggak pakai modal, dia hanya pakai konsep dan kepercayaan para pabrik dan supplier. Oke ya teman-teman. Karena gini Mas. Karena kalau kita usaha menunggu uang, itu lama Mas. Jadi coba teman-teman dibalik, jangan menunggu uang untuk usaha, tapi berusahalah untuk mendapatkan uang. Oh seperti itu. Iya. Kalau kita menunggu uang kita cukup, modal sekian, itu nggak bakal survive Mas. Oke betul. Nah ini ya teman-teman, bedanya pola pikir orang sukses sama orang biasa-biasa. Nah dia sudah keluar dari kotak, out of the book ya, out of the book. Nah istilahnya gitulah Inggrisnya itu. Oke. Ya terima kasih sekali ya tipsnya Mas. Terus sekarang andaikan ya, ini buat kita yang di grup ini, bagaimana caranya kita itu ingin kerjasama sama Mas Zainal? Kan Mas Zainal buka kerjasama enggak ini? Misalnya buat teman-teman di sini yang belum punya produk atau masih latihan jualan, itu boleh enggak misalnya ambil barang di Mas Zainal? Untuk para awal yang masih kebingungan ya untuk mencari produk apa yang mau dijual, mungkin bisa hubungi WA saya ya. Iya. Bisa nanti kita tulis di komentar ya. WA-nya nanti tulis di komentar aja. Bentar, saya tuliskan. Oke, nanti Mas Dino bisa tambahkan kok di komentar kan. Nomornya ini gitu kan. Itu bisa hubungi nomor WA, nanti dapat harga khusus enggak, Mas? Dapat. Oke, dapat harga khusus ya untuk grup. Terus untuk katalognya atau produknya itu bisa dilihat di mana? Di Shopee. Di Shopee. Ada di Shopee. Nama tokonya apa, Mas? Jehan Store 1. Oke, Jehan Store 1. Oke. Iya. Oke, berarti penjualan yang paling kenceng untuk saat ini Mas Zainal memanfaatkan ini ya, marketplace Shopee ini ya. Marketplace Shopee. Oke, marketplace Shopee. Nah, untuk marketplace Shopee sekarang sudah star seller ya, Mas? Udah Mas, alhamdulillah udah lama sih star seller, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu berarti 2 bulan setelah buka toko di Shopee gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi buat teman-teman, jualannya Mas Zainal ini paling banyak dia memanfaatkan teknologi yaitu Shopee sama marketplace Facebook. Untuk IG belum main ya Mas ya? IG belum main sih, soalnya masih sendiri. Untuk sekarang Mas Zainal boleh cerita bagaimana
Keuntungannya sudah berapa nih? Coba dihitung, mungkin gini ya, aku ingin teman-teman supaya tahu di grup ini itu bulan pertama waktu ngawali itu kan masih upload gambar gitu kan, itu belum laku. Terus bulan kedua laku berapa, bulan ketiga laku berapa, setelah sampai jadi star seller, coba diceritakan, boleh nggak? Saya kan mengikuti WS online Bong Afan ya, mungkin di sini ada yang kenal Bong Afan. Oh iya, saya alumni juga, ya, Mas. Saya alumni juga, Mas. Iya, saya mulai dari WS online Bong Afan itu 1 Januari, itu saya minjam uang juga, Mas, untuk ikut online itu. Oh, keren. 4 juta ya kemarin ya. Ya, sekitar 4 juta saya minjam, saya ikut. Dan di bulan pertama saya membangun toko. Setelah itu Januari Februari saya mencari supplier itu. Oh gitu ya, tapi sepi, nggak ada orderan sama sekali. Dan akhirnya saya benar-benar belajar gitu, mereview ini sepi kenapa, melihat kompetitor kenapa toko sepi gitu. Intinya selalu upgrade selalu upgrade. Dan boom di bulan Januari, Februari, Maret, April, sekitar bulan April itu boom gitu ya. Padahal ya, April itu pandemi corona loh, Mas. Itu WFH-nya itu bener-bener kita nggak boleh keluar itu di April ya. Maret, April itu. Itu malah penjualannya malah naik pesat gitu ya. Iya, Mas. Karena kan saya pikir gini, orang semua di Indonesia dilarang beraktivitas di luar rumah, Mas ya. Dan toko-toko pun itu tutup. Dan saatnya kita memanfaatkan marketplace gitu, Mas. Oke. Nah, orang kan belanjanya dari rumah. Tapi itu nggak gampang juga, Mas ya. Soalnya kan ada beberapa sebagian orang kehilangan pekerjaan, terus kebutuhannya juga berkurang, penghasilannya berkurang. Karena saya mereview kebanyakan orang itu punya uang, lebih baik dia beli beras daripada beli barang gitu. Dan itu nggak mudah juga. Jadi istilahnya daya beli pada saat itu menurun gitu ya? Iya, menurun drastis juga. Oke, ini hebat sekali ya Mas Yainal ini. Pokoknya usahanya apa, semuanya modalnya hampir nggak modal gitu ya Mas. Ini yang sangat menarik. Hutang. Karena kan saya nggak punya ijazah, Mas. Saya mau bekerja nggak bisa di suatu perusahaan gitu. Tapi kalau saya nggak bekerja, saya nggak makan. Ya gitu. Betul. Nah sekarang kita minta tips dari Mas Yainal, bagaimana sih mengatasi masalah-masalah atas usaha kita supaya usaha kita tetap survive versinya Mas Yainal. Untuk mengatasi, karena usaha gimana Mas? Ini kan gimana ya? Jadi setiap usaha ini kan, usaha itu kan selalu ada up dan down-nya. Jadi kalau kita naik pasti kita bahagia, jadi kita nggak perlu cari solusi lah, kan up gitu kan. Tapi pada saat kita down, pada saat kita turun gitu omsetnya, nah itu tipsnya bagaimana supaya usaha kita itu tetap survive pada saat kita itu lagi down. Jangan pernah menyerah. Satu, jangan pernah menyerah. Kedua, kita sering-sering upgrade ilmu ya, karena kan perkembangan zaman itu ini selalu berubah, Mas gitu. Kita selalu review, up pun kita selalu review, Mas. Ini toko kita lagi up, kenapa gitu. Ya. Jadi intinya kalau lagi down itu pastikan kita belajar ilmu baru lagi gitu ya. Jadi pengetahuan itu penting banget ya Mas ya untuk membuka sebuah usaha yang lain. Iya, berhenti sekolah boleh, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, keren banget, itu kuat banget itu Mas. Oke.
Oke, kalau begitu sekarang buat teman-teman yang di grup ini ada pertanyaan bisa di komen, yang mungkin ada yang nggak bisa tersampaikan pertanyaannya bisa komentar ya teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya Mas ya. Pertanyaan terakhir Ya, Mas. sekarang kita minta tips sukses, kata-kata bijak tips sukses untuk kita semua yang ada di mana ini, di grup ini, supaya lebih cepat mengambil keputusan dalam membuka sebuah usaha baru, supaya nggak diangan-angan aja. Oke, silahkan. Oke, untuk bagi yang mau mulai ya, saya sarankan untuk berani untuk mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu ini bakal maju atau bakal mundur. Oke. Dan jangan pernah buat menyerah. Kalau kita mau menyerah, kita lihat ke belakang apa yang udah kita lakukan di belakang. Itu karena nggak ada usaha yang namanya instan. Semua harus dilakukan yang berdarah-darah dan nggak mudah. Semua pengusaha itu harus berdarah-darah, Mas. Oke ya teman-teman, jadi itulah tips sukses dari Mas Zainal yang kita catat bahwa kesimpulannya saya review ulang. Jadi untuk menemukan sebuah pola sukses ya, ini Mas Zainal sudah pernah jualan soto, pernah buka konter HP, pernah jadi driver Gojek juga. Tapi yang terpenting untuk kita tetap survive atau ini, yang penting kita punya tujuan atau impian. Nah, ini salah satu impiannya dari Mas Zainal, yaitu ingin mensejahterakan orang tuanya di bidang finansial. Itu yang poin pertama tadi. Nah, yang poin kedua, untuk kita sukses juga kita harus butuh yang namanya modal. Nah, tentunya modal ini salah satunya ada 3, yaitu uang, waktu, dan tenaga, dan ilmu gitu ya. Nah, Mas Zainal ini telah mematahkan bahwa modal uang itu nggak semuanya untuk buka usaha itu perlu modal uang. Dan Mas Zainal ini dengan ide atau konsepnya dia dibilangkan ke siapa ini, pemilik pabrik sama supplier, dan dia terbukti membuka usaha sepatu ini benar-benar tanpa modal gitu. Itu yang poin kedua. Nah, yang poin ketiga tadi, tidak ada proses usaha yang begitu dibuka langsung laris. Semuanya itu ada prosesnya gitu ya. Jadi ada prosesnya, harus berdarah-darah, dan ini berdarah-darah, pokoknya harus setia terhadap proses ini. Karena sukses itu pada dasarnya itu gagal, istilahnya gagal, sukses itu adalah 2 paket yang tidak boleh dibeli secara terpisah ya. Gagal dan berproses serta sukses itu adalah 3 paket, nggak usaha ya, itu nggak boleh adalah 1 paket yang tidak boleh dijual secara terpisah. Jadi harus 1 paket dilakukan semua gitu ya Mas ya. Iya benar. Terus nah itulah yang kita pelajari dari Mas Zainal. Buat teman-teman, terima kasih live-nya pada hari ini ya Mas Zainal. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Zainal ini bisa memotivasi kita semua. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang ingin bekerja sama dengan Mas Zainal ini, nanti bisa masuk di Shopee, tokonya namanya Jehan Store, Jehan Store 1 tulisannya, atau nanti bisa hubungi nomor WA-nya Mas Zainal di bawah di komentar. Nanti Mas Zainal akan update di komentar. Teman-teman misalnya pengen memulai usaha sepatu, itu bisa hubungi Mas Zainal seperti itu, atau istilahnya ingin jadi reseller gitu ya. Oke, sekian dari kami teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya sudah ikutan live bersama kami. Nanti kita akan live lagi di hari Rabu dan hari Minggu. Nanti kita akan tampilkan narasumber yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti live kami. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Eka. Ya, terima kasih. Dadah Mas.